Pak, ini kelengkapan ya, box panel, baterai, inverter. Box panel nanti posisinya ke tembok, di bor atau di paku. Ini visor dan bautnya. Kalau bor pakai 10 mili. Bracket 2 atas bawah. Terus kabel yang besar ini untuk paralel baterai ya. Nanti kan ditumpuk ini. Terus yang ini dari box itu sisi baterai, itu nanti masuk ke inverter atau baterai, plus minusnya jangan kebalik. Terus yang ini sisi kabel AC, out inverter 220 masuk ke inverter in 220 ya, yang itu. Selamat siang Pak Mahdin, Kota Kendari. Pesanan paket PLTS tanpa solar panel, inverter 5.500 watt, baterainya 1. Ini saya coba 2 Pak, nanti simulasi beban penuh 5.500. Kalau pakai baterai 1 kasihan baterainya. Kemudian MPPT dan ATS, itu boxnya yang MPPT dan ATS. Lah kemarin ya untung aja belum dikerjakan. Mintanya ada emergency backup, jadi baterai habis pindah PLN. Kalau PLN padam nanti masih bisa nyala, walaupun hanya sekedar untuk lampu-lampu tapi masih bisa nyala ya. Ini selesai tak simulasikan beban penuh. Saat ini running 1 buah pengering laundry. Nah kita cek wattnya. Ini belum saya connect ya, ini cek inverternya, simulasi beban penuh inverter. Ini running 1,8 kW 1800, lanjut kompor induksi 3,3 kW, lanjut hot gun 4,9, lanjut kompor 5,5 kW 5500. Kemudian ini yang terakhir ya 5,5 kW ya, overload, kelebihan beban. Beberapa detik nanti hidup lagi, ditunggu. Jadi ini belum saya connect ke ATS-nya ya, out 220-nya inverter itu langsung ke stop kontak, terus di paralel semua. Nah hidup lagi. Ini saya simulasikan duluan Pak, permintaan customnya. Baterai habis pindah ke PLN. Kalau PLN padam masih bisa nyala. Nah, pertanyaannya baterai habis itu berapa volt atau di range berapa? Nah, nanti baterai habis itu yang menentukan itu SCC. Jadi SCC ini disetting kalau sudah membaca tegangan baterai sampai 48,0 ya otomatis akan switch ke PLN. Kalau ada PLN, kalau tidak ada PLN ya mati seharusnya, berhubung ada batas tegangan terendahnya ya masih hidup. Lah pembacaan volt itu di sini. Nah ini 50,5 ya. Nanti kalau sampai 48,0 akan mati atau pindah ke PLN. Jadi ini saya pakai regulator DC ya. Kalau pakai baterai yo ngentenane luwama sampai tegangan segitu. Kalau ini kan bisa di adjust naik turun. Ya, ini running PLTS. Dukno alon-alon. .0 terbaca di SCC Pak ya. Bukan terbaca di tempat lain, kan soal voltmeter ini kan banyak ya. Di sini terbaca 48,2. Di sini 48,3. Terbaca di sini. Pokoknya kalau sudah menyentuh 48,0, nah ini sudah menyentuh ini, terus tegangannya balik. Biasanya habis lepas beban dia tegangan akan kembali, entah 48,5 atau 49, tergantung besar beban dan banyak baterainya. Semakin besar beban, baterainya sedikit yang ngedrop tegangannya. Oke lanjut, ini pindah ke PLN ya. Terus kalau misal PLN-nya padam, nah masih ada emergensinya sampai berapa? Sampai baterainya habis. Ini matinya di 4 rings, antara 42 sampai 43. Nah,
Kalau panel-panel yang lain tidak seperti ini, kecuali yang desain dulu. Baterai habis, pindah PLN, PLN padam, ya wis padam. Gitu. Ini mulai saya coba dulu Pak, untuk beban rumah. Kalau tidak ada kendala, insya Allah besok lusa siap kirim. Untuk KWH, ini masih 025 WH. Belum KWH ya, jadi 100 WH itu 0,1 KWH. Nanti WH ini berubah ke KWH. Itu total ya, PLN, PLTS. Kemudian yang ini sisi PLTS saja atau inverter saja. 1,85 WH atau 0,1 KWH. Ini running 1,3 kW, 1300-an watt. Kondisi sore ngecas. Nah, terus penjelasan ini sekalian, ini yang sering orang tanyakan, ini alarm kedip-kedip, ini kenapa? Ini normal. Karena nilai setting batas bawahnya ini 48 dan tegangannya belum di atas plus 2, belum di atas 50, maka alarm ini akan kedip. Lah kalau nanti mencapai ke 50,0 di atas, dia tidak kedip. Ini hanya indikator, tidak ada hubungannya ke sistem ya. Kalau misal beban saya pindah gini, nanti kalau 50 ke atas ya enggak hidup. Nah ini, nah 50,1 enggak hidup ya. Kalau nanti selesai panduan dan lain-lain, nanti saya buatkan pas panelnya turun ya. Selamat siang Pak Mahdin, Kota Kendari. Ini pesanan sudah selesai dicoba total. Ini sisi PLN dan PLTS ya, 30 kWh. Ini running sekarang 2,8. Kemudian yang ini sisi PLTS saja 25 kWh. Nah, ini tak jelaskan instalasi dulu. Jadi di sini ada beberapa terminal ya. Solar cell baterai ya, solar cell dari atas, baterai ini nanti ke sini, ambil ke sini bisa inverternya, ambil ke baterainya bisa, terserah. Ini saya ambil di inverter, plus min ambil salah satu. Kemudian yang ini inverter, ini connect ke baterai, terserah mau terminal yang mana, yang penting plus minusnya tidak terbalik ya. Kemudian untuk sisi input PLN ya, ini input PLN, ini inverter. Nah, inverter ini nanti kabelnya include ya, kabel biru. Inverter in ini ngambil dari ini, inverter out ya, ini sisi 220 voltnya. Kemudian ini out beban. Jadi dari PLN masuk ke rumah itu kan lewat sekring biasanya, fuse itu diputus, terserah diputus sebelum sekring atau sesudah sekring diputus. Yang dari PLN masuk PLN in, kemudian sisa putusannya yang ke instalasi rumah itu masuk ke beban out ya. Itu instalasi. Kemudian baterai habis pindah ke PLN. Baterai habis itu di berapa volt? Nah, di sini saya set off ini 48,4 karena di sana kan PLN-nya nyalanya cuman siang. Jadi ada sistem emergency. 48,4 off, kemudian on lagi 50,0. Nah, terus ini alarm sekalian saya jelaskan. Biasanya orang tanya, alarm ini normal. Alarm ini akan nyala jika nilai batas bawah itu masih belum di atasnya 2 volt. Jadi kalau misal batas bawahnya ini kan 48,4, dia akan alarmnya akan hilang kalau 48,4 plus 2, jadi 50,4. Sementara ini tegangan terbaca di 49,4. Nah, ini saya coba pindah aja biar tahu sekalian ya. Nah, ini masih alarm ya, kedip ya, karena belum mencapai 50,4. Tunggu.
Kalau sudah 50,4, nah, alarmnya nanti akan hilang ya. Tunggu. Nah, udah enggak kedip kan ya. Intinya kalau alarm ini normal, itu aja ya. Jadi enggak usah bingung. Biasanya orang bingung kenapa kok kedip-kedip itu. Kemudian simulasi menyalakan. Nanti PLN dikonek dulu Pak. PLTS-nya mau dinyalakan hari itu, besok atau lusa terserah. Yang penting PLN masuk, rumah enggak gelap ya. Prioritas arah PLN dulu. Kemudian semua MCB off kecuali MCB beban ya. SCC, solar cell, MCB inverter off. Kita nyalakan baterai dulu. Cara menyalakan ini ada tombol reset, ditekan ya. Tekan sekali nanti sampai nyala. Nah, sudah gini tegangannya keluar. Kalau untuk mematikan ini tekan tahan 3 detik. Nah, ini mati. Ya, oke kita nyalakan. Ya, hidup. Kemudian kita nyalakan MCB SCC. Terus cek settingan jam dulu Pak ya. Terus lanjut solar cell. Lah, settingan jam itu untuk tahu pendapatan listrik tiap hari itu berapa kWh ya. Nah, kalau alarm gini abaikan saja kalau misal nyala seperti ini. Lanjut kita ke inverter. Untuk menyalakan ini tekan tahan tombol soft start sampai LED merah ini hidup ya. Lepas terus langsung nyalakan MCB inverter. Jangan nunggu, kalau mati lagi dinyalakan alarm ya. Jadi jangan sampai ini mati, langsung dinyalakan. Kemudian kita on kan inverter. Nah, hidup. Terus selektor langsung arahkan ke PLTS. Nah, ini running PLTS. Kalau misal arah PLN tapi PLN-nya ndak ada ya, otomatis akan jalan ke PLTS. Sana kan PLT-nya siang kan ndak ada ya. Walaupun arah PLN ya langsung jalan PLTS nanti. Kemudian ini saya simulasikan baterai penuh. Jadi ini ngecas saja, ndak ada beban. Selektor saya arahkan ke PLN. Nah, pertanyaannya baterai penuh itu berapa volt? Jadi di dalam sini itu ada namanya SCC, Solar Charger Controller, yang mengatur pengisian ke baterai. Kalau baterainya penuh ya berhenti ngecas, mendekati penuh ya ampernya kecil. Baterai penuh itu untuk live pump 4 ini saya setting di 52,4. Jadi range 5,2,0 sampai 52,4. Ini mulai ngerem arusnya. Nah, saat ini Pak ya. Ini SCC terbaca 52,4, arusnya cuma 1. Jadi baterai penuh itu ya 52,4 terbaca di SCC ya, bukan di alat lain. Karena kalau alat lain mungkin pembacaannya akan beda, itu normal. Nah, ini ampere cuma 1. Ya, 1 ampere. Terus saya kasih beban ya. Ini kan running PLN. Ini saya pindah ke PLTS. Nanti akan ngecas SCC. Dari 1 ampere tadi akan naik-naik. Nah, seperti ini. Nah, ini bertahap naik ya. Sampai batas maksimalnya. Berapa maksimalnya ya, tergantung solar panel dipasang di atas. Nah. Terus kalau misal ini saya kembalikan lagi, dia akan mengurangi arusnya nanti kalau sudah mencapai 52 ke 52,4. Ini berhubung masih 50 ya belum. Tapi kalau sudah 52,0 baru mulai menurun arusnya. Ya, jadi itu baterai penuh. Terus orang tanya, aman enggak? Ya aman Pak. Ya itu namanya SCC, Solar Charger Controller, yang mengatur pengisian ke baterai. Nah ini mulai menurun ini. Nah tadi sempat di 26 ya maksimalnya. Lah ini mulai turun. Nah.
Terus kipas semua di sini auto Pak. Jadi kalau saat panas baru hidup, inverter juga. Jadi jangan bingung kok ndak hidup kipasnya. Ya ditunggu aja nanti pas kalau panas ya akan hidup sendiri. Pak, ini kelengkapan ya, box panel, baterai, inverter. Box panel nanti posisinya ke tembok, di bor atau di paku. Ini visor dan bautnya. Kalau bor pakai 10 mili. Bracket 2 atas bawah. Terus kabel yang besar ini untuk paralel baterai ya. Nanti kan ditumpuk ini. Terus yang ini dari box itu sisi baterai, itu nanti masuk ke inverter atau baterai, plus minusnya jangan kebalik. Terus yang ini sisi kabel AC, out inverter 220 masuk ke inverter in 220 ya, yang ini. Pak, ini total barangnya 3 koli ya. Ini box panel, baterai, terus inverter.